Selamat berjumpa kembali anak-anak untuk hari Selasa tanggal 9 Februari 2021. Kita masih belajar tematik. Untuk kali ini kita belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Anak-anak, sebelum menyimak video pembelajaran, mari kita lihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, PKN, agar anak-anak dapat menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pelajaran IPS, di mana anak-anak dapat menjelaskan hubungan kerjasama negara-negara di ASEAN dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Nantinya anak-anak diharapkan dapat menjelaskan langkah-langkah membuat teks pidato. Mari kita simak video berikut ini pada pelajaran PPKN. Makna sila keempat Pancasila menegaskan bahwa segala proses pengambilan keputusan harus berdasarkan pada musyawarah. Sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintahan Indonesia diselenggarakan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Makna dan nilainya diantaranya sebagai berikut. 1. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. 2. Asas kekeluargaan digunakan untuk melakukan musyawarah mufakat. 3. Mengutamakan segala kepentingan bersama dan kepentingan bangsa melebihi kepentingan diri sendiri dan golongan. 4. Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut banyak orang. Untuk selanjutnya adalah muatan IPS. Kerjasama negara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Organisasi ASEAN didirikan dengan berbagai tujuan, diantaranya untuk menciptakan stabilitas serta meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang. Bidang-bidang tersebut diantaranya adalah bidang pendidikan, sosial, dan pangan. Berikut merupakan kerjasama negara ASEAN dalam bidang-bidang tersebut. Yang pertama, kerjasama ASEAN di bidang pendidikan. Pembentukan jaringan perguruan tinggi se-ASEAN. Peran jaringan ini ialah memberikan informasi mengenai perguruan tinggi terbaik yang dapat dipilih oleh para calon mahasiswa di Asia Tenggara. Jaringan ini juga berfungsi untuk membantu proses pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Menyediakan sarana pendidikan berupa sekolah dan perlengkapan sekolah yang memadai. Selanjutnya, melakukan pertukaran antar pelajar dari negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang sosial. Pembentukan kelompok kerja ASEAN. Kelompok kerja ini berperan sebagai pemberi gagasan untuk mengatasi permasalahan dalam bidang kependudukan dan urbanisasi di negara-negara ASEAN. Kelompok ini juga berfungsi mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari tingginya pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi, seperti populasi penduduk yang sangat padat pada saat wilayah tertentu. Selanjutnya, pembentukan kelompok kerja kota-kota ASEAN berwawasan lingkungan. Kelompok kerja ini berperan dalam memberikan pendanaan dan dukungan kepada masyarakat untuk menciptakan kota yang berwawasan lingkungan. Fungsi kelompok ini ialah mengenalkan upaya pembentukan kota-kota berwawasan lingkungan di ASEAN. Berikut adalah penanganan bencana alam yang terjadi di negara ASEAN. Hal ini penting dilakukan mengingat kawasan ASEAN terletak di kawasan rawan bencana. Anak-anak, selanjutnya adalah kerjasama ASEAN di bidang pangan. Penyediaan pupuk diantaranya melalui pabrik pupuk Sriwijaya atau PUSRI di Palembang. Yang kedua, didirikan IRI International Rice Research Institute di Filipina untuk melakukan penelitian agar negara-negara ASEAN memiliki ketahanan pangan. Ketiga, ekspor dan impor komoditas pangan dari negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat teks pidato. Anak-anak, kalian sudah memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Kalian juga telah memahami cara membuat kerangka pidato. Kerangka pidato dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Setelah kalian memahami kerangka teks pidato,
Kalian dapat membuat teks pidato berdasarkan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Menentukan maksud dan tujuan pidato. 2. Mengamati pendengar dan situasi sekitar. 3. Memilih topik pidato yang sesuai. 4. Membuat kerangka pidato. 5. Menguraikan secara mendetail. Demikian anak-anak